Inilah dia foto saya. Nama saya Fatha Rondo Anagawi Hasibuan, kelas 7 MTSN 1 Padang Lawas. Alamat Purwokerto. Paling bawah ini, paling bawah. Balik rapiin. Itu paling tuh kan. Oh iya. Saya adalah bahaya narkoba. Selanjutnya, Bapak Dewan Juri, pada makalah saya ini saya membuat intisari dari makalah saya sebagai gambaran singkat ataupun ide utama dari makalah saya ini. Ini dia Bapak Dewan Juri, intisari dari makalah saya. Penggunaan narkoba adalah fenomena yang telah lama ada. Jumlah penggunaan narkoba terus meningkat terutama di kalangan remaja. Alasan penggunaan narkoba antara lain adalah untuk mengatasi stres, bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan berbagai informasi baik dari media online, buku-buku, dan juga Al-Quran yang menjabarkan tentang pengertian dan jenis-jenis narkoba, undang-undang yang melarang tentang penggunaan narkoba, faktor-faktor penyebab seseorang terjerumus ke dalam narkoba, dan dampak negatif penggunaan narkoba, serta cara membantu seseorang yang terlibat narkoba. Bapak Ibu Dewan Juri, adapun alasan saya memilih judul makalah ilmiah saya ini adalah karena di masa modern sekarang ini peredaran narkoba sudah tidak bisa ditolerir, tidak memandang lingkungan dan usia. Banyak anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dalam proses peralihan menuju kedewasaan terserang atau tergoda oleh narkoba. Narkoba sungguh-sungguh telah menghampiri anak-anak, khususnya para remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Masa depan yang seharusnya menjadi tujuan dan akhir dari perjuangan para pelajar di masa-masa sekolah ini dipertanyakan statusnya. Jika narkoba terus berkembang dan menggoda para remaja, khususnya para pelajar, dan mengalihkan pandangannya pada narkoba tersebut, maka pelajar yang akan menjadi penerus bangsa akan kandas tengah jalan. Bapak Ibu Dewan Juri, saya akan menjelaskan secara umum tentang landasan teori yang ada pada makalah ilmiah saya ini. Adapun landasan teori yang ada pada makalah ilmiah saya ini adalah yang pertama, pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral ataupun diminum, dihirup maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, ataupun perasaan dan perilaku seseorang. Kemudian, adapun contoh dari narkoba itu adalah yang pertama, contoh dari narkotika, kokain, heroin, morfin, dan opium. Kemudian, contoh dari psikotropika adalah MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. Dan yang terakhir, contoh dari zat adiktif adalah alkohol, nikotin, opioid, metamfetamin, dan benzodiazepin. Bapak Ibu Dewan Juri, pada layar ini saya tampilkan gambar dari narkoba tersebut. Bisa kita lihat Bapak Ibu Dewan Juri, ada ekstasi, ada daun ganja yang belum diolah, dan alat-alat suntik yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Bapak Ibu Dewan Juri, adapun undang-undang yang melarang tentang penggunaan narkoba ataupun landasan hukumnya adalah yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang narkotika. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 mengatur tentang psikotropika. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 mengatur tentang kesehatan. Dan yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala juga melarang tentang penggunaan narkoba. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an adalah Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr ataupun minuman keras, berjudi untuk berhala, menguji nasib dengan anak panah, sesungguhnya perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jelas sekali Bapak Ibu Dewan Juri, pada ayat itu bahwa khamr ataupun minuman keras tergolong pada narkoba, dan contohnya adalah zat adaptif. Bapak Ibu Dewan Juri, pada makalah saya ini terdapat faktor-faktor penyebab seseorang terjerumus narkoba. Adapun faktor-faktor penyebab seseorang terjerumus narkoba salah satunya adalah yang pertama, faktor lingkungan. Maksudnya adalah lingkungan di mana terdapat banyak orang pengguna narkoba akan dapat berpengaruh seseorang terjerumus narkoba. Kemudian yang kedua, faktor keluarga. Misalnya keluarga broken home, kurang perhatian dari orang tua yang sangat sibuk dalam pekerjaan dan menyebabkan anaknya ketergantungan dalam narkoba tersebut. Kemudian yang ketiga, tekanan kelompok. Misalnya pada kelompok-kelompok ini sering sekali satu sama lain sering mengajak menggunakan narkoba dan akhirnya kecanduan. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pendidikan, terutama pendidikan agama. Baik Bapak Ibu Dewan Juri, semakin baik ataupun semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin sedikit kemungkinan seseorang tersebut terjerumus oleh narkoba dan sebaliknya. Kemudian yang kelima, menjadikan narkoba menjadi pengobatan sendiri. Banyak orang ataupun remaja menggunakan narkoba untuk mengobati stresnya. Kemudian yang keenam, pengaruh media sosial dan budaya pop. Media sosial mempunyai positif maupun negatif. Melalui jejaring sosial akan mudah mendapatkan informasi tentang narkoba tersebut. Kemudian yang ketujuh, faktor ekonomi. Dan yang kedelapan adalah faktor genetik dan biologis. Faktor genetik ini adalah didapatkan seseorang sejak lahir dari orang tuanya yang sudah menggunakan narkoba. Bapak Ibu Dewan Juri, adapun dampak negatif penggunaan narkoba adalah yang pertama, menyebabkan depresi mental. Contohnya orang yang kurang berani ataupun kurang percaya diri. Kemudian yang kedua, menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik. Contohnya adalah stres berat bahkan gila. Kemudian yang ketiga, menyebabkan bunuh diri, melakukan tindak kejahatan, melakukan kekerasan dan pengerusakan, menyebabkan kematian, terganggunya fungsi otak dan perkembangan norma remaja, dan menurunnya nilai-nilai kehidupan agama, sosial, dan budaya. Bapak Ibu Dewan Juri, pada makalah saya ini juga dibahas tentang bagaimana cara membantu seseorang yang terlibat narkoba. Adapun cara membantu seseorang yang terlibat narkoba adalah tergantung pada situasi dan kondisi. Jika orang tersebut merupakan keluarga ataupun kerabat dekat, maka tawarkanlah bantuan supaya bisa terlepas dari ketergantungan zat tersebut. Yang kedua, namun jika situasinya berbahaya, sebaiknya laporkan ke pihak yang berkewajiban seperti polisi dan BNN. Adapun cara lain adalah sejauh ini adalah dengan tidak mengkonfrontasi ataupun menyerang mereka, tunjukkan rasa empati kepada mereka dan menghakimi dan beri dukungan penuh. Selanjutnya bantu mereka untuk mendapatkan bantuan dari profesional seperti dokter saraf dan dokter jiwa dan psikolog. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, adapun kesimpulan dari makalah ilmiah saya ini adalah yang pertama, pengertian dari narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adaptif berbahaya lainnya. Jika
jika diminum, disuntik, ditelan ataupun dihirup akan berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, fungsi kerja otak menjadi berubah demikian pula dengan fungsi vital organ lainnya. Kemudian yang kedua, menggunakan narkoba ada bermacam-macam, antara lain adalah karena keyakinan dan kepribadian, ketidakmampuan menghadapi masalah, tidak terpenuhinya kebutuhan sosial, emosional, dan spiritual, dan kurangnya dukungan keluarga dan sosial. Kemudian yang ketiga, akibat dari penggunaan narkoba itu sangat banyak, bisa berdampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Jika masalah ini tidak terkontrol, maka bangsa kita nanti akan menjadi bangsa yang hancur dan tidak punya masa depan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, adapun saran saya pada makalah ilmiah saat ini adalah marilah kita lebih sadar dan lebih tanggap akan bahaya narkoba. Sebagai remaja, hendaknya kita lebih berhati-hati agar kita tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba yang ada di sekitar kita. Kita juga harus mengetahui apa saja dampak narkoba itu baik terhadap diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, agar masa depan bangsa lebih baik di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, pada halaman terakhir makalah ilmiah saya ini, saya mencantumkan beberapa referensi ataupun rujukan, baik online berupa link website ataupun buku dan Al-Quran. Salah satunya adalah http://muhammaddarululum.blogspot.com dan seterusnya. Ada 2 buku, yaitu buku IPA terpadu untuk SMP ataupun MTS Kelaten, karangan dari Arianti Khairi dan Emi Sulaimi pada tahun 2009. Kemudian buku yang kedua, buku bahasa Indonesia untuk SMA, SMK, MA, MAK, diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, karangan dari Fadilah Tri Aulia, Selvi Indra Gumelar, Arifin Kurniawan, edisi revisi. Bapak Ibu Dewan Juri, demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi makalah ilmiah saya ini. Terima kasih juga kepada Dewan Juri ataupun panitia lomba yang telah memberikan saya wadah khususnya. Saya yakin bahwa acara ini memberikan efek yang positif bagi saya. Karena jujur bahwa event seperti ini merupakan event pertama kali yang saya ikuti. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kejanggalan ataupun kekurangan yang tidak berkenan di hati Dewan Juri. Saya selalu mengharapkan dari Dewan Juri masukan ataupun kritikan agar makalah ilmiah saya ini lebih baik dan bermanfaat bagi diri saya sendiri, keluarga, masyarakat pada umumnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaan kepada saya yang berkaitan pada makalah ilmiah saya ini. Terima kasih. Saya tanyakan, apa yang bisa Anda lakukan jika kawan Anda terlibat melakukan narkoba? Anda melihat kawan Anda itu melakukan narkoba, apa yang bisa Anda lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tergantung situasi dan kondisi. Jika orang tersebut termasuk keluarga ataupun kerabat dekat, maka tawarkanlah bantuan supaya bisa terlepas dari ketergantungan tersebut. Namun, jika situasinya berbahaya, maka laporkanlah ke pihak yang berkewajiban seperti polisi dan BNN. Adapun cara lain adalah kita tidak boleh konfrontasi ataupun menyerang mereka. Tunjukkan rasa empati kepada mereka agar mereka bisa terlepas dari ketergantungan tersebut. Terima kasih. Saya lanjutkan. Judul makalah ilmiahnya adalah bahaya narkoba. Yang begitu serius saya lihat Pak Karol menjelaskan ini secara detail. Yang ingin saya tanyakan, apa alasan Anda memilih judul makalah ilmiah Anda ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya
Kita berikan